masing-masing, tapi saya percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan tetap dicurahkan buat setiap kita yang percaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama jemaat Tuhan kita siapkan hati kita. Kami berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama turun kepalamu. Datang sama Tuhan, katakan Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat hari yang baru. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk memuji menyembah nama Tuhan lebih lagi. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah persekutuan umat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Allah kita. Yeay. Semuanya. Sekali lagi. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hati kami Tuhan, Buka mata hatiku. buka mata hatiku, Mata hatiku. biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkan kuasa kasih-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus.
biarku memandang. Jemaat Tuhan sama-sama katakan buka mata hatiku. Buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya.
bersekutu denganmu, itu kerinduan kami, ya Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lagi-lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami, ya Tuhan. Bersekutu denganmu, bawa kami lebih dalam lagi, ya Tuhan. Dipenuhi hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari angkat suaramu, nyanyikan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saudara sekalian, kita ketemu lagi pada hari Minggu dan saya percaya bahwa saudara antusias sekali untuk ibadah. Nah, pada hari ini kita akan bicara tentang manusia baru, di mana minggu lalu kita bicara tentang Yerusalem baru. Nah, jadi saudara bahwa kita mesti menjadi manusia baru di bumi ini untuk kita supaya cocok nanti dalam Yerusalem baru. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami bisa diberikan pengajaran demi pengajaran, dan biarlah kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan hati kami sangat antusias untuk mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Dan biarlah kami mempunyai hubungan yang semakin intim dengan Tuhan yang hidup dan yang benar ini. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Yesus, bahwa Yesus telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Tuhan, kami minta berfirmanlah pada saat ini supaya kami dapat mengerti akan rencana Tuhan dan kami dapat mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita mau menjadi manusia baru. Nah, apa manusia baru tadi? Saudara bisa lihat dalam gambar,
inilah manusia kita, bahwa hati kita ini nih hitam. Itulah hati manusia hitam, hitam karena dosa, perbuatan dari Adam dan Hawa. Lalu kita sebagai manusia mempunyai DNA-nya Adam dan Hawa. Sehingga kita pun mempunyai temperamen yang sudah rusak, karakter pun yang sudah rusak, sifat yang sangat tidak membangun, bahkan merusak. Lalu kami mempunyai kepribadian yang rusak. Nah, saudara sekalian, di dalam hati manusia itu ada ini di antaranya. Di hati manusia itu yang hitam ada iri hati. Dia tidak senang dengan orang lain. Ada roh pemecah belah. Ada dusta, suka bohong. Nah, ini hati yang hitam ini. Tidak tunduk kepada otoritas. Dia lawan terus siapapun dia lawan. Dan ini adalah roh pemberontakan, serakah. Nah, terjadi perzinahan, terjadi permusuhan, terjadi dendam, egois. Nah, inilah yang terjadi pada manusia yang berdosa atau manusia lama, the old man. Nah, jadi inilah manusia lama dan Yesus ada di mana? Ya di luar, ya kan, bukan di dalam. Dia di luar hati ini, di mana Roh Kudus. Roh Kudus juga di luar. Nah, jadi saudara, pada hari ini kita belajar bagaimana supaya Yesus masuk ke dalam hati saudara. Bisa katakan amin. Bagaimana Yesus adalah firman, itu hidup dalam hatimu dan Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan di dalam hatimu. Sehingga hidup kita ini lalu menjadi manusia baru. Bukan karena kita usaha sendiri, bukan karena kita maunya dengan cara kita sendiri, bukan. Tetapi adanya perubahan. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya menjadi manusia baru. Sebelumnya saya akan bacakan dulu dalam firman Tuhan, dalam Lukas 5:36, begini. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menampalkannya kepada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak cocok kain penampal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Jadi saudara begini, kalau kita ada baju yang lama, lalu saudara ada bolong atau ada apa, lalu engkau tempel, ya kan, lalu ditempel dengan kain yang baru, itu akan merusak. Lalu Yesus katakan lagi begini, saudara bisa lihat itu ada 2 kantong anggur, ya kan, atau dalam terjemahan yang dulu dikatakan kirbat. Jadi ini adalah kantong yang baru dan kantong yang lama. Nah, anggur yang baru tentunya ada alkohol walaupun tidak banyak, tetapi kalau sudah difermentasi, dibusukkan, maka dia akan mengandung alkohol yang tinggi. Nah, saudara, alkohol atau anggur tadi itu tidak bisa ditaruh kepada kantong yang lama, tetapi mesti ditaruh di kantong yang baru. Artinya apa? Kita lihat dulu di sini. Nah, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru haruslah disimpan dalam kantong yang baru pula. Lukas 5:37-38. Jadi artinya gini, saudara, kalau engkau mau terima Tuhan, engkau mesti hatimu hati yang baru. Bisa katakan amin. Engkau mesti punya hati yang baru. Jangan gini, hatinya yang lama, hatinya yang masih penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati, ya kan, cinta uang dan sebagainya. Tetapi engkau minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Tidak bisa, saudara, tidak bisa.
Jadi kalau engkau mau, saudara, hatimu mesti diganti dengan hati yang baru. Bisa katakan amin. Dan saya sudah jelaskan juga beberapa bulan yang lalu bahwa kita perlu minta pada Tuhan hati yang baru. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar tadi yang hatinya merah, yang tadinya hitam, saudara. Ini kita hatinya merah. Dalam hati saudara yang terima Tuhan ada dalam hati. Jadi Yesus ada dalam hati dan Yesus adalah firman dan Roh Kudus ada dalam hatimu. Nah, saudara, firman dihidupkan oleh Roh Kudus. Kalau firman tidak dihidupkan oleh Roh Kudus, engkau hanya baca seperti warta berita, tidak menghidupkan dan engkau tidak mengerti. Nah, saudara, di dalam hatimu tadi yang hitam, itu ada penghuni, ya kan, ada penghuninya yang kawan lama, penghuni dari sejak nenek moyang, penghuni warisan. Ini warisan temperamen atau warisan sifat kita yang jelek. Nah, di antara tadi, kalau ada permusuhan, mau musuh, ya kan, aku kelompok ini dan kelompok itu mau permusuhan, engkau mesti keluar itu. Jadi ketika Yesus sebagai Raja, permusuhan sesama manusia itu tidak ada lagi. Apalagi engkau musuh dalam satu gereja. Engkau bermusuhan karena pendeta. Ya kan, engkau musuhan karena gereja dengan gereja. Itu kan tidak lucu. Nah, saudara, itu mesti keluar dari hatimu perselisihan. Ya kan, mau ribut terus ini. Dendam mesti keluar ini. Tetapi dendam tidak bisa menjadi raja dalam hatimu. Keluar apa lagi? Egois keluar. Kemudian tidak tunduk pada otoritas juga keluar. Serakah keluar. Semuanya ini diantaranya, saudara nih. Perzinahan juga sudah keluar. Pemecah belah, dusta keluar. Jadi saudara, iri hati ini keluar. Dan ini mesti keluar semua. Bisa katakan amin. Saya cuma menayangkan hanya beberapa jenis dosa ini. Nah, jadi saudara, inilah yang kalau Tuhan berkuasa, Yesus berkuasa dalam hatimu, dan firman hidup dalam hatimu dan hati saya, maka semua saudara, segala roh najis, kedagingan itu keluar, tidak ada lagi. Nah, saudara, kita lihat di sini. Nah, inilah manusia lama, manusia dia dalam Yesus, dia terima Tuhan. Sebab di dalam Yesus, engkau dan saya adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, lalu kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, maka kita adalah manusia baru. Jadi manusia lama, ya kan, old man itu jadi sudah mati, kedagingan kita pelan-pelan mati. Lalu saudara, di dalam saudara timbullah manusia baru. Nah, manusia itu baru itu apa? Manusia baru itu adalah cara hidupmu berbeda. Jadi cara hidupmu itu sudah yang baru. Ya kan? Kemudian apa lagi? Cara berpikirmu. Cara berpikir bukan seperti dulu lagi. Pikiran yang pornografi, pikiran dendam, pikiran keras, bukan itu, saudara. Cara perasaanmu, ya kan, perasaanmu seperti Yesus. Saudara, kalau kita bisa seperti ini, jangan heran orang tuamu, keluargamu bertobat. Jangan heran. Ya kan, kenapa keluargamu tidak bertobat? Kenapa orang tuamu tidak bertobat? Saya jawab, karena mereka melihat engkau masih manusia lama, tetapi hanya dalam Kristen, aktif dalam gereja. Ya kan, buat ini pelayanan aktif. Tetapi cara hidupmu masih lama, cara engkau berpikir masih lama, perasaanmu mudah tersinggung, mudah kepahitan, dendam, masih yang lama. Siapa yang bisa bertobat? Kalau kita melihat seperti ini. Saudara, pada hari ini, saya sudah melihat banyak sekali mereka yang belum dalam Tuhan, ketika dia ada kawannya baru ini. Ya kan, baru tadi saya baru baca lagi, kawannya baru kenal. Tetapi saudara, dia suka menolong, ringan tangan. Ya kan, bahkan yang kurang, yang belum percaya pada Tuhan ini, dia uji lagi, dia minta duit. Dia bilang, aku mau minta duit ongkos, ya kan, dari mana itu, dari Jogja sampai ke Jakarta. Saudara yang baru kenal ini, dia kasih. Ya kan, tentunya dia kasih semampu dia, hanya jalan bus, saudara. Nah, jadi saudara, kita mesti berubah, bisa katakan amin. Dan kalau hidupmu masih yang lama, hanya bedanya ada label Kristen ya, label tadi, hanya label tadi, aku ini aktivis gereja ya, aku ini adalah
pemimpin gereja. Tetapi cara hidupmu yang lama, cara berpikirmu yang lama, cara engkau ngomong pun segala macam masih yang lama. Ada yang bertobat. Ya kan, engkau tidak bisa menobatkan orang lain, apalagi engkau membangun orang lain. Engkau sebagai pemimpin mesti bisa membangun orang lain. Sehingga mereka akan menjadi murid saudara. Nah, dan dia akan ikut ini. Nah, saya masuk di sini. Nah, saudara, pada saat ini kalau hatimu sudah ada darah Yesus, hatimu sudah dibersihkan, engkau mesti jaga. Bisa katakan amin. Jadi kalau hatimu sudah dibersihkan, semua binatang-binatang yang tidak baik tadi itu sudah keluar, maka engkau mesti jaga. Ya kan, kita mesti jaga. Jangan engkau hanya jaga rumahmu, jangan engkau hanya jaga hartamu, ya kan, tetapi saudara mesti jaga. Saya ulangi dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi saudara, jaga hatimu, biar katakan amin. Jangan mudah kecewa dan kecewa menguasaimu. Ya kan, jangan mudah dendam kepahitan, lalu dendam dan kepahitan menguasai engkau. Sehingga engkau merenungkan siang dan malam kepahitan. Ya kan, bagaimana mau balas dendam ini. Saudara, apakah itu orang Kristen? Apakah itu yang namanya manusia baru? Ya kan, dia hanya manusia lama, hanya pakai baju Kristen. Nah, itu kan namanya munafik. Itu namanya adalah ya serigala. Ya kan, serigala berbulu domba. Nah, saudara, hati yang tidak terjaga adalah hati yang terbuka untuk dimasuki siapapun dan apapun. Kalau hatimu tidak dijaga, apapun akan masuk. Yang tadi, apapun akan masuk. Dia akan, dan dia akan dimasuki oleh siapapun. Dia akan dimasuki kalau engkau tidak jaga. Saya percaya saudara bijak. Nah, saudara perhatikan, orang bijak harus menjaga hatinya. Jadi kalau kita bijak, engkau harus jaga. Saya pun jaga, walaupun kita difitnah mungkin, kan, kita dibohongi, kita digosipi, tetapi engkau bisa jaga hatimu. Yang tukang bohong, yang tukang gosip, saya jawab ini nih, ya kan, apalagi engkau bohong ini. Sebetulnya boleh dipakai, engkau katakan tidak boleh. Saya jawab, engkau bohong, yang suka bohong, yang suka gosip, dengar baik-baik. Engkau adalah radionya iblis. Engkau adalah radionya iblis. Bapa segala dusta. Yohanes 8:44. Dan engkau melakukan kehendak bapakmu, karena bapakmu bapak segala dusta. Ini saudara, kalau engkau masih dusta, saya jawab, engkau sebetulnya radionya si setan. Padahal kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan minta mulut kita ini adalah radionya Tuhan. Bisa katakan amin. Mulut saudara adalah membangun. Dan sepertinya kita menyampaikan khotbah. Sepertinya menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu yang namanya manusia baru. Itu yang namanya manusia baru. Bisa katakan amin. Nah, saudara, coba lihat kiri dan kanan. Saya percaya saudara semuanya di rumahmu dan dimanapun engkau berada, kita mau menjadi manusia baru. Karena manusia baru inilah yang akan masuk ke Yerusalem. Manusia yang baru inilah dia akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Manusia yang baru inilah yang akan terangkat. Nah, kita masuk di sini. Saudara, kalau hidupmu dipelihara, engkau jaga, dan engkau tidak terlantar, jadi begini, hidupmu akan terpelihara sesuai dengan hatimu. Hidupmu akan terlantar sesuai dengan keadaan hatimu. Hati itu ditentukan oleh DNA yang ada di muka bumi ini sebanyak 100.000 jenis DNA. Jadi saudara, hatimu dibentuk oleh warisan nenek moyang. Nah, kita masuk lagi di sini. Zaman pandemi ini dan krisis ekonomi hari ini nih, sebetulnya memurnikan saudara. Engkau sedang dimurnikan. Engkau sedang ditampi. Apakah kita manusia baru di dalam Yesus Kristus? Kita lagi dimurnikan, bisa katakan amin. Maka itu dimurnikan itu dengan api. Jadi saudara untuk mendapatkan emas itu tentunya diuji dan ada api segala macam
sehingga batu keluar, ya kan, yang kayu-kayu juga keluar, lalu dipisahkan juga dengan perak itu sehingga menjadi emas yang murni. Saya juga baru tadi bicara pada kawan saya yang ada di Jakarta, saya bilang kita ini hati-hati, Tuhan sedang memurnikan. Apakah engkau melayani Tuhan sekian tahun yang lalu murni? Apakah engkau melayani Tuhan, melayani dalam gerejamu sekian tahun yang lalu, mungkin belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, pelayananmu murni atau tidak? Apakah engkau melayani dengan maksud tujuan? Ada maksud tujuan supaya engkau dapat sesuatu, ya kan? Tetapi kalau engkau murni, saudara, pada krisis ekonomi hari ini nih, masalah pandemi, engkau akan keluar semakin murni. Bisa katakan amin. Nah, jadi saudara, kita terima kasih pada Tuhan, di mana pada hari ini adalah pemurnian. Engkau murni apa enggak ikut Tuhan? Engkau murni atau tidak melayani? Ya kan, walaupun seperti kayak saya ini nih, saya kan adalah full time. Full time ini adalah apakah saya ini murni full time? Apakah saya ini murni melayani Tuhan? Atau hanya ada maksud, yaitu dapat duit saja itu? Nah, saudara, lalu kapan pandemi dan krisis ekonomi selesai? Minggu lalu saya sudah katakan, krisis ekonomi dan pandemi akan selesai. Semua masalah pasti selesai. Masalah apapun pasti selesai. Jadi walaupun hari ini nih, pandeminya itu puluhan ribu jenisnya, kemudian krisis ekonomi di dunia itu sedang terjadi di mana-mana dengan pelan dan mantap, itu pasti selesai. Kapan selesai? Nah, ini yang menjadi masalah. Kapan selesai? Saudara, Yesus adalah jawaban. Yesus Kristus adalah jawaban. Saya tidak katakan Yesus tidak, atau dalam nama Yesus dan nama lain juga tidak, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah jawaban. Jesus Christ is the answer. Jadi saudara, jawaban dunia ini sedang membutuhkan Yesus, amin. Dunia ini bukan membutuhkan gereja. Dunia ini bukan membutuhkan orang Kristen. Tapi dunia ini membutuhkan Yesus Kristus yang kebetulan ada dalam gereja, ada pada orang Kristen. Jadi saudara, ketika Yesus datang kedua kali ke bumi, ketika Yesus datang lagi kedua kali ke bumi, dia turun dari surga, menginjak pandeminya di bumi, maka dengar baik-baik, pandemi selesai, krisis ekonomi selesai, malapetaka, bencana alam juga selesai, tidak ada lagi. Karena Yesus adalah Raja Damai, Raja di atas segala raja. Jadi raja kita bukan pandemi, raja kita bukan krisis ekonomi, raja kita bukan kepahitan, raja kita bukan penyakit sekalipun. Tetapi Yesus adalah jawaban Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, saudara, ketika Raja Damai kembali ke bumi untuk yang kedua kali, maka bumi terjadilah damai selama 1000 tahun di bumi. Jadi selama 1000 tahun damai di bumi, ya kan, tidak ada penyakit, ya kan, tidak ada yang punya pikiran negatif, tidak ada lagi kecewa. Karena apa? Iblis diikat untuk 1000 tahun, dia diikat. Demikian juga dengan nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, Injil palsu juga semuanya diikat selama 1000 tahun. Demikian juga dengan orang yang tidak percaya pada Yesus juga diikat. Mereka masuk ke dalam tempat sementara, yaitu neraka. Mereka adalah masuk tempat waiting room untuk mereka masuk dalam neraka yang kekal dalam roh, jiwa, dan tubuhnya. Nah, saudara sekalian, saya kembalikan pada gambar lagi di sini supaya saudara jelas. Ya kan, saya bukan apa-apa, bukan saudara bisa mengingat. Saya ulang-ulang, memang saya sengaja ulang-ulang karena ini adalah pelajaran ketika Yesus naik ke surga, kemudian Yesus akan mengangkat kita. Yesus ada di awan-awan. Mereka yang mati dalam Tuhan lebih dahulu akan dibangkitkan. Lalu kita yang hidup, yang anak Tuhan,
manusia baru diangkat hidup-hidup, lalu tubuh kita ini diganti. Tubuh yang laknat ini, tubuh yang mudah jatuh dalam dosa, diganti dengan tubuh kemuliaan. Bisa katakan amin. Kita sedang menantikan tubuh ini diubah. Nah, saudara, itulah yang dikatakan akhir zaman. Kalau lihat di sini, nah dalam akhir zaman ada 7 jenis orang Kristen. Saya tidak buka lagi karena engkau bisa lihat dalam beberapa bulan yang lalu ada 7 jenis orang Kristen. Nah, saudara, lalu terjadilah 7 tahun kesusahan besar di bumi. 7 tahun. Terjadilah 7 meterai, 7 sangkala, 7 malapetaka. Nah, lalu kita ada di mana? Ada di surga. Nah, itu yang kau lihat gambar ini. Di sana kita mengadakan pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi kita pesta di situ, ya kan, bersukacita dalam alam roh dan jiwa. Tubuh kita lagi menantikan untuk diganti dan turun. Saudara perhatikan, setelah 7 tahun, lalu kita turun ke bumi. Nah, di sini, Yesus turun ke bumi dalam roh, jiwa, dan tubuh. Demikian juga kita yang ada di surga dalam roh, jiwa, dan tubuh. Karena Yesus adalah yang sulung dibangkitkan. Tetapi dia akan datang lagi dan kita juga ikut Yesus turun. Nah, saudara, setelah Yesus turun kedua kali, saudara, itulah terjadi kerajaan 1000 tahun. Ya kan, pandemi selesai, sakit penyakit tidak ada lagi, ya kan, tulang keroposan tidak ada lagi, yang namanya kanker, tumor, ya kan, virus atau kuman atau bakteri atau apapun, ya kan, sebut karena segala macam nama, tetapi Yesus nama di atas segala nama. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia berkuasa selama 1000 tahun dan saudara di sana namanya zaman baru, kita memerintah. Dan saudara yang kedua adalah engkau sebagai imam-imam. Nah, saudara, apakah dalam kerajaan 1000 tahun itu membosankan? Saya jawab, tidak membosankan, amin. Nah, kita lihat lagi di sini, akan saya tayangkan lagi, saudara. Nah, lalu nanti itu dikatakan Yerusalem baru. Nah, tetapi saudara, saya ngambil dari Efesus, manusia baru itu apa? Ya kan, saya mengambil dalam suratan Efesus, dan ini juga hanya terbatas, tidak terlalu panjang. Manusia baru itu apa? Ya kan? Apa dan siapa? Manusia baru itu apa? Jadi kalau kita di dalam Yesus, kita menjadi manusia baru. Maksudnya baru tadi gini, ketika engkau terima Tuhan, hidungmu pesek menjadi mancung, begitu ya? Enggak. Ketika engkau terima Yesus, engkau menjadi manusia baru, engkau yang pendek jadi tinggi, yang tinggi jadi pendek, yang gemuk gendut jadi ramping, yang kurus ceking jadi gemuk, model gitu ya? Bukan. Saudara, bukan itu, ya kan, bukan. Jadi yang baru itu bukan tubuh jasmani kita, bukan. Tetapi nanti kita akan diubah, tubuh jasmani kita diubah, nanti itu. Tapi saudara, kita lihat di bumi ini, di bumi kita adalah manusia baru. Apa itu manusia baru tadi di sini? Saya akan bacakan. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan, jangan hidup lagi. Jangan hidup lagi. Cara hidupmu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, jadi saudara, manusia baru itu adalah engkau mengenal Allah. Engkau mengenal Tuhan. Saya katakan amin. Bukan tahu Tuhan. Engkau mengenal. Nah, kalau engkau mengenal Tuhanmu, Allahmu, maka pikiranmu tidak sia-sia. Ya kan, kita seringkali punya pikiran yang sia-sia. Tapi saudara, ini tentunya belajar dan proses. Kita masuk ayat berikut. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya itu gelap, kumpul, jauh. Hidup persekutuan dengan Allah. Hidupnya jauh. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka.
Karena mereka itu satu ini sudah bodoh, yang kedua kedegilan. Degil itu adalah kekerasan hati. Hatinya keras, lebih keras daripada batu. Ya kan ini. Tapi saudara, kalau hatimu keras kayak batu, saya jawab ini nih. Hari ini engkau minta. Jadi kalau hatimu keras, lebih keras daripada batu, lebih keras daripada besi, minta pada hari ini hatimu diubah. Saya juga dulu begitu saudara. Saya baca firman Tuhan, tidak ngerti dan saya mental itu. Dan saya menolak. Lalu saya katakan, Tuhan, aku bagaimana caranya supaya aku jangan menolak. Hati yang keras ini bagaimana? Kedegilan ini. Lalu saudara, saya baca Alkitab, kan di situ dikatakan kamu minta, hanya minta. Di dalam Yesus itu banyak sekali kasih karunia Tuhan. Ini masih zaman kasih karunia Tuhan. Minta saudara, minta. Minta akan diberikan. Nah saudara, Yesus waktu dia masih menjadi manusia, dia selalu duduk dan ngajar. Nah coba kita lihat di sini. Perasaan mereka telah tumpul. Mereka tidak mempunyai perasaan. Jadi ada manusia tidak punya perasaan. Ya kan perasaannya tumpul. Ya kan dia nipu sini, nipu situ. Bohong sini, bohong situ. Ya dia sepertinya biasa saja. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kalau perasaanmu tumpul, maka engkau akan mengikuti hawa nafsumu. Lalu mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Engkau akan melakukan segala kecemaran. Akan segala kenajisan, segala perzinahan atau apapun engkau lakukan itu. Karena perasaan mereka sudah tumpul. Perasaan mereka tumpul. Hati nurani tidak berfungsi. Ya kan dia bohong, kok hati nuraninya tidak berfungsi, hati nuraninya tidak berbunyi, hati nuraninya tidak tergerak segala sedikit pun. Kita lihat ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu apa? Telah belajar apa? Mengenal Kristus. Nah itu sebabnya kita perlu belajar. Bisa katakan amin. Engkau perlu belajar mengenal Kristus, bukan tahu. Engkau perlu belajar tiap hari. Engkau perlu buka Alkitab. Engkau tiap hari baca Alkitab. Engkau tiap hari untuk berdoa supaya firman itu hidup pada saudara. Itulah namanya mengenal. Nah, jadi saudara ayatnya 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia, Yesus, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi saudara, engkau mesti menerima pengajaran. Bisa katakan amin. Jadi sekali lagi pada zaman pandemi ini, itu ada kuliah umum dari gereja kita melalui Zoom, kan? Melalui multimedia Zoom. Engkau sudah diajari buka Zoom bagaimana? Pakai HP-mu bisa buka Zoom. Tetapi karena kekerasan hatimu, karena kedegilan hatimu, karena engkau menghambur hawa nafsumu, engkau tidak buka dan engkau tidak ikuti. Ya kan ada seminar ini mesti engkau ikuti. Engkau tidak ikut karena apa? Kekerasan hatimu. Nah, tetapi saudara, kalau engkau melembutkan hatimu, engkau menerima pengajaran. Saya belajar terus untuk melembutkan hati saya. Kapan ada pelajaran, ada training, saya ikut. Ya kan saya ikut itu tidak semua, tetapi terutama dari gereja kita supaya jangan terjadi salah. Nah, saudara menerima pengajaran, bisa katakan amin. Jadi saudara pada zaman pandemi ini, engkau bisa belajar banyak ini. Engkau bisa belajar, jangan begini, oh ya saya sudah tua, saya sudah lansia, saya sudah jadi kakek. Saudara, engkau jadi kakek, engkau jadi lansia, jadi manula sekalipun, tetap belajar. Lihat gambar ini, bisa katakan amin. Nah saudara, ayatnya berikut. Saudara lihat gambar ini. Kalau kita manusia baru, engkau diberikan jubah baru. Karena waktu kita diangkat, pengangkatan, itu engkau sudah mempunyai jubah baru. Bukan jubah yang kotor, bukan jubah yang penuh bercak-bercak, hitam-hitam, bukan. Saudara, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Menanggalkan.
harus menanggalkan. Yang menanggalkan itu kita, bukan Tuhan. Harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi apa? Kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama itu engkau disesatkan oleh hawa nafsumu. Engkau ikuti perasaanmu yang tumpul, yang tidak hidup hati nuraninya. Ayat 23, supaya engkau dibaharui di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan pikiran. Jadi saudara, pada hari ini kita itu yang dikatakan itu pengudusan progresif, terus menerus, atau dalam bahasa Inggris, dalam istilah teologianya, progressive sanctification. Memang dulu kita sudah justification, sudah dibenarkan dulu. Tapi pada hari ini saudara, kita perlu dikuduskan, diperbaharui rohmu, roh saya, pikiran saudara, pikiran saya. Seperti Yesus, cara hidupmu mesti berubah. Bisa katakan amin. Ya kan, jangan engkau tetap pakai baju lama, ya kan, pakai masih kantong anggur yang lama, mau diberikan anggur yang baru, tidak bisa. Jadi saudara, engkau perlu dibaharui. Ayat 24, dan mengenakan pakai, dan pakai apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, ulang-ulang Alkitab mengatakan engkau perlu dibaharui dan engkau perlu hidup benar dan hidup kudus. Karena Tuhan itu kudus adanya. Nanti kita akan lihat dalam MBS, dalam pelajaran bahwa kita perlu hidup di dalam kekudusan. Nanti kita ini lihat, itu dalam Bible Study nanti. Nah saudara, itu Efesus 4, 23 sampai 24. Nah kita lanjut di sini, kau bisa lihat gambar ini. Engkau ada yang buang, ada yang engkau buang. Ada sesuatu yang buang. Anggap kecil tetapi besar artinya. Nah kita lihat di sini. Karena itu apa? Buanglah. Jadi bolak-balik saudara dalam Alkitab itu dikatakan dusta. Dusta itu engkau buang. Bisa katakan amin. Ya kan? Bukan gini, dusta itu nempel di mulut aku, dusta itu nempel di hatiku, dalam otakku. Saudara, engkau perlu buang karena itu manusia lama itu. Nah, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, kita bisa marah, amin. Tetapi jangan jadi dendam ya. Kalau engkau marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kamu boleh marah, tapi jangan buat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, sebelum matahari terbenam, engkau sudah ngampuni. Bisa katakan amin. Bukan engkau dendam terus. Kenapa? Ayat 27 katakan ini. Janganlah beri kesempatan pada iblis. Iblis itu saudara, dia bukan gentleman. Asal ada celah sedikit, dia masuk. Ya kan, asal ada celah sedikit, dia masuk. Saudara, jangan beri kesempatan pada iblis. Iblis itu hari ini keliling-keliling mengaum-ngaum. Siapa yang bisa dia telan? Nah, ayat 28 nanti kan kita lihat. Ya kan, lalu berikutnya ayat 28. Nah, orang yang mencuri, yang suka korupsi, yang nipu, ya kan, saudara perhatikan, yang suka korupsi, yang nipu, itu tidak bisa memberi. Dia kikir itu, karena dia serakah. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah saudara, kita yang kerja keras, yang Tuhan berkati, dia bisa memberi. Tetapi kalau yang tidak mau kerja keras, hanya mencuri, nipu, dia tidak akan membantu mereka yang susah, tidak mau. Dan kecuali familinya sendiri. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ingat,
apa yang engkau ucapkan itu dari hati. Mulutmu yang kotor, artinya hatimu kotor. Perlu dibersihkan oleh darah Yesus, amin. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya peroleh kasih karunia. Ayat 29 itu. Kita masuk di sini, tidak lama lagi akan selesai. Saudara bisa lihat bagaimana saling mengampuni, ya kan, bagaimana saling merangkul satu yang lain. Nah, ayat 30. Dan janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikannya kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, entah lagi Tuhan datang di awan-awan, atau entah lagi Tuhan jemput saudara, ya kan? Saudara jangan mendukakan Roh Kudus, jangan. Yang memeteraikan kita menjelang penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, dendam, segala pertikaian, segala fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kalau saudara tahu bahwa fitnahan, pertikaian, yang lain, gosip, itu adalah radionya si iblis. Jadi saudara jangan engkau dipakai mulutmu ngomong yang tidak benar. Yang boleh dipakai, engkau ngomong tidak boleh. Kan engkau hati-hati ini. Nah, ayat berikut. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ayat 32 gini. Ayat 32 ini mengatakan begini. Kalau kamu bisa ngampuni orang lain, sebetulnya dosa kamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain, dosamu tidak diampuni oleh Tuhan. Kalau engkau lihat lagi dalam Matius pasal 6, 14 dan 15, kalau kamu tidak mengampuni, dosa kamu tidak diampuni oleh Bapakmu. Tapi kalau engkau bisa mengampuni, dosa kamu diampuni oleh Bapa. Jadi saudara, biarlah kita siap masuk ke dalam Yerusalem baru. Bisa katakan amin. Karena Tuhan sudah siapkan bagi anak Tuhan. Dan jalan keluarnya ada dan bukan tidak ada. Saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, biar kami bisa menjadi manusia baru, tentunya dengan proses dan dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan, supaya kami dengan mantap secara pelan-pelan menuju kepada manusia baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara sekalian, kami mau berdoa untuk saudara yang mau diproses menjadi manusia baru, dan saudara yang membutuhkan doa, terutama saudara yang sakit dan yang lain. Tuhan, kami berdoa, bagi kami yang mau menjadi manusia baru, hamba-Mu berdoa, biar ini terjadi. Kami buka hati kami, supaya kami menjadi manusia baru Tuhan. Kami mau belajar mengenal pengajaran dari Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa bagi kami yang sakit, terimalah kesembuhan, terimalah pelepasan. Kami katakan, hai sakit penyakit, hai virus, entah itu bakteri atau kuman, atau pembuluh darah yang tersumbat, atau apapun kami perintahkan kau pergi, dan kami lepaskan kesembuhan. Darah Yesus telah menyembuhkan kami, karena di dalam Yesus, nama di atas segala nama. Tabib di atas segala tabib, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk negara kami, Republik Indonesia. Tuhan berkati, tumpahan darah Yesus. Ini jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berkati Presiden kami dan keluarganya dan semua staf dan kabinet. Kami berkati akan DPR, demikian juga dengan MPR dan sampai ke bawah. Kami berkati kepolisian, TNI, dan semua tim medis. Terima kasih Tuhan, kami berkati semua. Terima kasih Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan menguasai Indonesia dan menguasai di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand.
saudara sekalian, kita akan tutup dalam ibadah ini dan biarlah saudara angkat hatimu dan tanganmu dan biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai, sejahtera dan berkat daripada Bapa. Biar kami tumbuh kasih karunia demi kasih karunia yang kami minta daripada Tuhan Yesus dan dengan pertolongan seorang penolong yaitu Roh Kudus yang sudah manunggal dalam roh kami untuk kami memampukan menjadi pelaku firman untuk kami menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami menjadi berkat dan kami dapat mengubah orang lain keserupaan dengan Kristus. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian. Terima kasih dan kita sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin.